dulu HP-nya. Makan, Bang. Enggak. Tes, tes. Tes. Buat kakak yang lain. Gatel. Makanya HP-nya buat kakak. Ya udah kalau gitu enggak. Halo? Nggak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ahlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suaranya saya, Pak Lutfi? Alhamdulillah, sudah. Ya. Ini udah recording ya kalau kayak gini ya? Oke, sudah ada tulisannya. Iya. Recording. Oke, berarti kita tunggu dulu yang lainnya ya. Oke, siap. Ustadz Said belum hadir nih. Ya, kita coba untuk mengingatkan kembali di grup Syekh. Sorry nih, saya nonaktifkan video karena di kamar berantakan sekali, anak rewel. Di sini rumus suku U-nya adalah 3 untuk N sama dengan negatif 2 sampai N sama dengan 1. Ya udah, kita langsung saja ganti N-nya dari min 2 dikali min 2 ditambah 3 setelah min 2 berapa? Min 1 tambah 3 kali 0 setelah 0 1 plus 3 kali 1. Jadi angkanya itu ke kanan. Oke, sudah sama-sama saja. Kenapa? Karena batas atas kedudukan adalah di sini sampai 1. Kita hitung 3 dikali negatif 2. Halo, Tat Akbis. Lagi di rumah nih kayaknya nih. Assalamualaikum, Mr. Said, sehat? Gimana, jelas suaranya ya? Saya sudah ngingetin lagi ke grup, semoga saja banyak yang menanggapi, jadi segera masuk. Suara saya terdengar, Ustadz Said? Terdengar. Siap. Ustadz Akbis kayaknya belum ada suaranya. Jelas suara saya, Ustadz Lutfi? Jelas. Suara saya terdengar? Kang Said? Sudah jelas suaranya, Ustadz Akbis. Alhamdulillah. Tinggal kita tunggu Bu Mia nih ya. Iya, ada Bu Mia. Suhaili. Alhamdulillah. Dari Lombok ini. Udah Lombok. Geng Lombok ini. Halo, Assalamualaikum Kak Ili, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ahlan wa sahlan. Lagi di Narmada nih. Hah? Lagi di Narmada. Lagi di tempat kerja ini. Lagi di tempat kerja. Oh, di tempat kerja di Narmada. Iya.
Berarti oh iya ya, ini ya. Presensi ya, saya lupa nyiapin. Assalamualaikum Pak Yai Suhaili, selamat datang di webinar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Suhaili udah 1000-an kayaknya ya subscribe-nya ya? Ya, Udah 1000-an kayaknya ya? kurang jelas. Subscribe-nya udah 1000 kayaknya ya? Belum, Dikit lagi masih ya. 600. 600. Ya dikit lagi itu infonya bagus-bagus itu yang ini bagus tuh kali yang review kayaknya rame juga tuh yang review Review. Mhm. Ya. Jadi setting kayaknya nih, setting review. Kayaknya jadi di jam tangan ya. Heeh. Kayak David kan dia mainnya di review kan rame banget dia se-Indonesia nomor 1. Ya. Ya, silakan yang sudah datang bisa isi absen. Ya, aku punya Lego. Ya Pak Yai, Ya. Kalau cara untuk mengizinkan peserta share screen gimana ya caranya? Ya atau dijadiin mic host aja Jadiin nanti. host Oh, oke, nanti kalau udah ya, mulai, host. Tapi nanti kalau sudah mulai saya jadiin host ya. ya kalau udah direkam nanti baru. Udah sih, ini sedang di-recording, sedang direkam. Ya nanti kan bisa dipotong ya. Nah. Di-post dulu kali ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada siang hari ini kita bisa kumpul bersama untuk mendengarkan materi dari Bapak Said tentang bagaimana mengoptimasi channel YouTube, materi yang sangat luar biasa dan memang di lembaga pendidikan sekarang mulai menjamur ya para YouTuber. Ya, selamat datang kepada presenter kita Bapak Said, lalu instruktur kita Bu Mia, lalu ada Bapak Suhaili dan Bu Nurapiah, dan juga moderator kita Bapak Lutfi Adnan Muzamil. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, kita buka dulu bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara diskusi akan dipandu oleh Bapak Lutfi Adnan Muzamil. Kepada Bapak Lutfi kami persilahkan. sebelumnya saya mohon maaf untuk menonaktifkan video karena kondisi itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Ahli selaku host kita kali ini dan yang saya hormati kepada Ibu Mia selaku instruktur, kemudian Bapak Suhaili, Ibu Nurapiah, dan yang terpenting kepada Bapak Said selaku presenter pada siang hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama pemaparan tentang YouTube. Sebelumnya,
sebagai informasi telah dipaparkan terkait YouTube, dan kali ini kita akan kembali membicarakan tentang YouTube, khususnya bagaimana kita bisa mengoptimasi YouTube yang kita miliki, yakni memperbanyak viewer dan subscriber di channel YouTube yang kita miliki. Langsung saja, mari kita serahkan waktu kepada Bapak Said untuk presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Bapak Lutfi Adel Muzamil. Kemudian host kita, Bapak Ahis. Dan tak lupa juga salam hormat kami kepada instruktur kita, Ibu Mia. Dan selamat datang kepada Bapak Suhaili, ya. Kemudian Mas Mugi dan Ibu Nurapiah, ya. Oke, itu yang baku. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma ba'da. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya. Kita salawat bersalam, tak lupa tetap terlimpah curahan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi, ya, untuk bagaimana cara mengoptimasi channel YouTube, ya, sehingga banyak viewer dan subscribernya, ya. Intinya itu ya agar mudah ditemukan video kita, ya. Jadi memang di YouTube ini kan banyak sekali topik-topik, ya. Kalau kita mau cari di YouTube ini sekarang udah ada semua, ya. Mau topik ini, topik itu, tinggal di sana kita itu istilahnya bersaing gitu, ya, di lahan yang lebih besar. Oke, mungkin langsung saja, ya. Untuk yang mau langsung praktek juga boleh, ya, mau langsung praktek atau bisa dicatat dulu, nanti ada tulisnya, ya, yang ingin saya sampaikan biar nanti bisa dipraktekkan setelah ini, ya. Kemudian nanti juga bisa bertanya insya Allah kalau ada kendala, ya. Oke, mungkin saya izin share screen, ya, Bapak. Ya. Sama nggak mikir ke situ. Oke, sudah kelihatan, ya, di layar. Oke, sudah kelihatan Bapak Said. Jadi di sini adalah tema kita kali ini adalah bagaimana cara mengoptimasi channel YouTube agar memiliki banyak viewer dan subscriber, ya. Kemarin kita sudah sharing bagaimana membangun channel yang baik gitu, ya, yang tepat gitu. Untuk hari ini kita lebih kepada menganalisa gitu, ya, sehingga channel kita itu mudah ditemukan oleh pengunjung dan juga bisa direkomendasikan oleh YouTube. Gitu. Seringkali ketika kita mencari sebuah topik, ya, YouTube itu akan merekomendasikan juga terkait channel kita gitu. Jadi direkomendasikan oleh YouTube. Lalu bagaimana cara agar YouTube merekomendasikan video-video kita? Tentu kita harus melakukan optimasi, ya. Optimasi di sini adalah optimasi yang gratis, ya, dengan memanfaatkan beberapa tools, ya. Jadi yang pertama itu adalah yang perlu diketahui adalah kualitas video, ya. Jadi kalau sebelumnya YouTube itu kualitas videonya itu paling tinggi 720p, tapi yang versi sekarang itu sampai 1080p. Maka ketika kita upload di YouTube, ya, paling tidak jangan sampai kurang dari 720p gitu, ya. Kalau kurang nanti akan sangat kurang enak dilihat gitu, ya, apalagi yang nonton tuh sinyalnya kurang gitu, ya. Itu dari kualitas video, ya.
Kualitas sama pentingnya dengan kuantitas. Video di YouTube mulai terlihat benar-benar HD di resolusi 1080p. Tulis Brownlee ya. Oke, itu ya kualitas video. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Sorry. Oke, ini yang kedua ya. Yang kedua ini adalah gunakan keyword yang sesuai. Ya. Apa? Gunakan keyword yang sesuai. Ini sangat penting sekali. Kalau dibilang ya, ini salah satu kuncinya ya, yaitu menggunakan keyword. Jadi raya mana? Oh, ya, iya, Pak. Aku parutan tane. Oh, oke, Pak. Pak Sayed mungkin sebagai host bisa unmute mute dari situ. Kenapa? Kita kembali ya, mohon maaf ya. Remaknya protes. Enggak. Oke, ini keyword ya. Anak-anak. Kita gunakan keyword yang sesuai ya, agar video kita itu mudah dicari ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari keyword? Ya. Cara kita mencari Allahu keyword. Akbar. Ya. JJ, nggak berubah-berubah nih baca. Dulu yang lainnya. Oke, di sini langsung ya cara mencari keyword ya. Kita bisa buka itu ya. Yang pertama itu adalah masih kelihatan share screen-nya? Bukit mana ini? Hah? Bukit mana? Apa? Sudah bayina. Wah, Kirang buka. par. Pacu. Uang. Segitu buka soal. Uang buka. Bapak Lutfi masih kelihatan share screen-nya ya? Masih, Pak, masih. Oke, ini tools. Ini share screen-nya yang browser ya, kelihatan ya? Yang browser Bapak Lutfi ya, kelihatan ya browser ya? Browser nggak kelihatan, hanya kelihatan PPT. Oh, PPT ya. Jadi kita langsung ke browser dulu ya. Oke, kelihatan ya? Masih loading. Masih loading ya? Ya, lagi proses kan. Ah ya, kelihatan. Sip. Oke, jadi ini adalah tools yang kita gunakan untuk riset ya, keyword ya, yaitu menggunakan keyword tool.io ya. Keywordtool.io. Contohnya misalnya kita mau mengupload video kita, misalnya tentang cara mengupload video misalnya ya, kita buat tutorial cara mengupload video. Nah, ini kita cari di sini ya. Kita cari
Nah, di sini banyak sekali sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya. Terlihat, Di terlihat. sini di Keyword Academy, ya misalnya satu cara mengupload video di YouTube. Sebenarnya di sini ada rankingnya ya, sehingga kita bisa gunakan di sini. Tapi karena ini masih gratis ya, maka di sini nggak ditampilkan ya rankingnya. Jadi di sini nggak ditampilkan. Jadi ini adalah keyword atau kata-kata yang sering dicari oleh netizen gitu ya. Ketika mencari sesuatu yang berkaitan dengan cara mengupload video ya. Misalnya di sini cara mengupload video di YouTube Studio, cara mengupload video di YouTube dengan benar, cara mengupload video di YouTube Go dan seterusnya ya. Kemudian nanti kita bisa juga langsung mencari di search bar YouTube ya. Jadi kita langsung cari ya, misalnya di YouTube ya. Di sini kita bisa di YouTube ya. Jadi kita langsung cari. Oh, ini masih loading. Ya, misalnya contohnya teman-teman cari di sana cara jadi itu tadi ya menggunakan keywordstool.io atau di sini kita bisa cari di search bar YouTube ya misalnya cara mengupload. Nanti biasanya di sini dia kan akan keluar banyak kata ya. Cara mengupload video nanti keluar ke bawah. Lalu bagaimana untuk menentukan apakah rankingnya bagus ya? Jadi itu yang pertama tadi menggunakan, nah di sini kan kelihatan nih ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah. Nah di sini kan kelihatan nih di YouTube nih cara mengupload video ke YouTube, cara mengupload video ke Google Drive, ya video ke YouTube. Nah di sini keluar lagi rekomendasi yang lain tuh. Cara mengupload video ke YouTube yang benar ya. Kita bisa langsung menggunakan keyword ini ya. Cuman nanti ya kita bersaing juga dengan channel-channel besar yang menggunakan keyword ini. Lalu bagaimana tekniknya ya? Itu tadi kita menggunakan search bar YouTube ya, kemudian menggunakan keyword tool ya, keywordtool.io. Kemudian kita juga bisa menggunakan TubeBuddy. Di sini seperti yang sudah saya paparkan di slide presentasi ya. Search bar, kemudian keyword tool, kemudian TubeBuddy ya. Contohnya seperti ini ya, TubeBuddy itu bisa dicari di Chrome Web Store ya. Dia bentuknya adalah extension Chrome ya. Nah, ini udah TubeBuddy ya. Install aja ini di. Oke. Selamat datang Bapak Asep ya. Oke, ini tinggal diinstal aja nih TubeBuddy ya, diinstal di YouTube ya. Di komputer, kemudian nanti disambungkan dengan email kita yang tersambung dengan YouTube ya. Karena di sini saya sudah menginstal ya, jadi sudah ada tanda, sudah ditambahkan ya.
Lalu bagaimana cara menggunakan TubeBuddy di sini ya? Oke, mungkin saya langsung saja ya praktekkan di sini ya untuk video yang sudah saya upload ya. Jadi kita masuk ke studio, nanti teman-teman setelah install TubeBuddy ya. Setelah install TubeBuddy, teman-teman masuk ke studio, nanti dia sudah otomatis ya. Sudah otomatis langsung. Nah, ini contohnya ya. Sudah kelihatan ya. Contohnya saya contohkan dari satu video misalnya. Saya contohkan video yang ini misalnya. Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi memang untuk uploadnya itu lebih powerful ya menggunakan laptop ya. Nah, di sini. Ini TubeBuddy-nya sudah masuk sini ya. Kalau ada yang belum jelas, belum kelihatan, langsung aja diinstruksi ya. Di sini TubeBuddy ya, kelihatan ya di sini di atas. Oke, kita klik, kita bisa copy tadi ya. Nah, misalnya nih cara mengupload video di YouTube Studio, kita cek. Keyword Explore di sini ya. Nah, kita bisa cek rankingnya. Kita ekspor ya. Gimana teman-teman, tampilannya lancar nggak atau loading? Kelihatan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Ah, ini kita udah masukin keywordnya di TubeBuddy dan dia rankingnya itu very good ya. Oke, jadi usahakan ya. Usahakan keyword yang kita gunakan itu ya rankingnya seperti ini sangat bagus sekali ya, very good ya. Nah, ini rankingnya udah sangat bagus sekali. Nanti kalau ininya di merah, ya berarti itu kurang bagus, jangan dipakai ya. Ini rankingnya sudah sangat bagus sekali ya, very good ya. Lalu setelah kita mendapatkan keyword seperti ini, bagaimana cara kita bersaing dengan channel-channel besar yang juga menggunakan keyword ini ya. Ya kita bisa gunakan ya. Kita bisa ganti di sini ya. Jadi narasinya kita ganti ya. Kita modif-modif sedikit lah gitu ya. Kita modif. Misalnya di sini menggunakan cara mengupload video, kita bisa gunakan teknik mengupload video YouTube gitu ya. Atau kita bisa gunakan rahasia mengupload video YouTube. Jadi intinya kita harus melakukan riset keyword ya. Jadi mungkin selama ini kita masih pokoknya buat judul tuh gimana bahasanya yang enak gitu kan. Biasanya kan kita gitu. Ketika dulu saya awal-awal juga seperti itu. Jadi kira-kira nih bahasa yang enak gimana nih? Kira-kira bahasa yang buat orang penasaran nih kayak gimana? Ternyata ketika kita masukkan ke sini, kita cek gimana rankingnya, ternyata kurang bagus gitu. Mungkin itu salah satu faktor juga yang menjadikan video kita itu sulit ditemukan. Ya. Itu ya, keyword bisa menggunakan TubeBuddy, kemudian keyword IO atau di search bar YouTube juga bisa. Nah, di sini di command video tag di sini juga disertakan ya. Oke, mungkin di sini bisa dilihat ya, disertakan di sini ya cara upload video ke YouTube. Nanti kalau kita klik lebih lanjut, nanti topik-topik yang berkaitan dengan ini. Nah, jadi ini nanti yang di command video tag ini bisa kita gunakan sebagai tag ya. Nanti kita tag di uploadan YouTube kita ya. Jadi kita sertakan tagnya menggunakan yang ini ya.
Sehingga nanti algoritma YouTube itu mudah menemukan video kita. Ya, ini karena ini masih gratisan, jadi ya tampilannya ini hanya sedikit yang ditampilkan ya. Sebenarnya di sini kalau dilihat di sini ada sekitar. Oke teman-teman, kalau keluar sendiri nanti gabung lagi ya. Nanti gabung lagi kayaknya nih masa aktifnya udah mau habis nih waktunya ya. Oke ya. Itu kita menggunakan beberapa tools tadi. Saya pakai itu ya, Google Meet Pak ya. Oke, kemudian kita lanjut ya ke slide yang kedua ya. Kemudian, tadi sudah saya jelaskan juga modifikasi ya, modifikasi kata-katanya, kemudian padanan katanya tadi ya, kita rubah sedikit, kita modifikasi. Kemudian selanjutnya adalah optimasi judul dan deskripsi. Sudah kelihatan ya? Optimasi judul dan deskripsi. Mohon kalau tidak kelihatan dari instruksi ya. Optimasi judul dan deskripsi. Jadi setelah kita mendapatkan keyword yang tepat, itu kita gunakan menjadi judul ya. Kita masukkan ke judul ya, atau nanti kita tambahkan kata-kata atau padanan kata yang lain gitu ya. Kita masukkan ke judul ya. Contohnya saya di sini adalah topiknya itu tentang ceramah ya. Setelah saya cari keywordnya ya, saya masukkan di sini. Ya, jangan lupa dimasukkan di judul ya. Kemudian kita tambahkan juga yang menjadi topik video kita. Tapi yang terpenting adalah keyword yang sudah kita riset itu jangan sampai tidak dimasukkan ke judul ya. Kemudian di deskripsi ya. Di deskripsi ini bagaimana teknik kita membuat deskripsi agar bisa terbaca ya. Yang pertama adalah di deskripsi itu kita juga harus menyertakan judul. Ya, apakah menyertakan secara langsung? Tentu tidak ya. Jadi intinya di judul itu bagaimana kita bisa merangkai sebuah kata atau sebuah paragraf ya kalau mau lebih panjang ya. Tapi di dalam deskripsi itu terdapat juga keyword-keyword yang tadi sudah kita cari ya. Keyword yang kita temukan di keyword.io ya atau di TubeBuddy, nah itu kita masukkan ke dalam deskripsi ya. Tapi bukan langsung copy paste ya. Melainkan dimodifikasi menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf ya. Semakin banyak keyword yang tercantum di sana, maka semakin besar peluang video kita untuk ditemukan ya di kolom pencarian. Itu yang ketiga ya, optimasi judul dan deskripsi. Oke, saya contohkan lagi ya di sini. Nah, ini contoh judul saya ya. Makna sabar pada pukulan pertama, kemudian ini saya sertakan juga keywordnya. Kemudian di sini saya sertakan juga keywordnya ya. Ini memang belum terlalu bagus juga sih deskripsinya ya. Cuman ya gambarnya seperti itu ya. Di sini. Kemudian kalau kita mau menyertakan link-link, nah baru di bawah ya, Instagram, Facebook, Telegram dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah optimasi judul dan deskripsi, jangan lupa yang nggak kalah pentingnya adalah thumbnail yang menarik ya. Jadi kita buat thumbnail yang menarik. Contohnya seperti ini. Ini sudah sangat menarik ya. Ya thumbnail yang menarik itu ya membuat orang itu penasaran untuk klik gitu ya. Dan juga huruf-hurufnya jelas ya, karena ketika di pencarian di YouTube itu kalau kita menulis terlalu kecil, dia nggak akan terbaca ya. Makanya di sini dia menggunakan warna kuning, warna merah ya, sehingga itu langsung bisa istilahnya mencolok warnanya ya. Oke, saya contohkan di sini ya. Untuk cara menambahkan thumbnail gampang sekali ya. Kita tinggal langsung aja di sini ada thumbnail, kita mau pakai yang sudah ada atau kita upload ya. Kita desain dulu. Tadi bahwa dia batas waktu di laman tapi kalau ternyata udah tutup nanti segera. Oke, siap-siap nanti
Kalau ketutup nanti kita join lagi ya, mohon maaf ya. Oke, di sini thumbnailnya sudah saya ganti ya. Kita bisa menggunakan thumbnail yang sudah ada, tapi jangan lupa thumbnail ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali thumbnail ini, dan resolusinya juga harus bagus ya. Resolusinya harus bagus. Kalau kita ngedit di aplikasi handphone, usahakan kalau misalnya resolusinya kecil bisa dikali 2 sehingga resolusinya menjadi besar gitu. Ya, itu thumbnail yang menarik ya. Ya nanti kita kreasikan gimana caranya membuat thumbnail yang menarik. Ya. Kemudian jangan lupa gunakan YouTube Cut ya. YouTube Cut ya. YouTube. Sudah kelihatan ya? Bapak Lutfi ya di sini kartu YouTube. Oke, mohon maaf nih. Tampilannya kurang loading ya. Oke, di sini ya. YouTube Cut itu seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengupload beberapa video, itu kita sertakan juga YouTube Cut-nya sehingga dia muncul di rekomendasi. Di video yang direkomendasikan di sini, dia munculnya di sini. Ketika kita buka YouTube, nanti dia muncul di sini. Gimana cara menambahkan? Cara menambahkan itu adalah ketika kita upload video ya. Ketika upload video, di sini ada kartu ya. Di sini ada kartu, tinggal kita klik aja. Nah, tinggal kita sertakan beberapa video kita di sini. Kita bisa tambahkan playlistnya. Ini saya udah tambahin ada 1 kartu. Ya. Kalau kita mau tambahin lagi, tinggal kita tambahkan kartu. Maksimal itu 5 kartu ya. Jadi sedikit banyak kartu ini sangat mempengaruhi juga ya. Nanti kita bisa lihat di analisa ya, bahwa kita itu salah satu trafficnya itu dari mana ya. Ternyata salah satu traffic besarnya itu ya dari kartu ya, dari rekomendasi video ya, dari kartu, dari rekomendasi video. Itu poin yang menentukan. Kemudian poin berikutnya adalah memanfaatkan fitur playlist ya. Kalau kita misalnya channelnya itu umum ya, dan punya beberapa subtopik ya. Contohnya di sini saya ada ceramah, kemudian ada bisnis, juga ada murotal gitu ya. Jadi kita sesuaikan playlistnya. Jadi itu kita isi semua ya. Kita isi semua. Ini ada yang bergabung. Admit all ya. Saya. Oke, kita terima dulu yang masuk ya. Nah, di sini jadi kita buat playlist ya. Kita buat playlist ya, jangan lupa itu kita buat playlist. Kemudian berikutnya ajak agar pengguna meninggalkan komentar ya. Ajak agar pengguna meninggalkan komentar ya, bisa di awal, di akhir gitu ya. Karena komentar ini sangat penting ya. Kalau komentar kita sudah banyak, misalnya sudah sampai 2000 seperti ini, kita bisa tahu keinginan penonton itu kayak apa ya. Atau misalnya dia minta di upload apa misalnya ya. Kalau review misalnya minta di review tentang apa, topiknya apa. Ya. Ajak pengguna untuk meninggalkan komentar. Kemudian selanjutnya adalah masukkan tag video dengan kata kunci ya. Ini salah satu penentu juga ya. Masih berbicara kata kunci ya. Jadi kita masukkan tag ya. Saya contohkan ya. Cara memasukkan tag. Dari mana kita memasukkan tag? Ya kita bisa ambil dari keywordtool.io ya. Cara mengupload YouTube di sini misalnya kita udah dapet nih topik-topik di sini, judul-judul ya, atau kita bisa persingkat juga nih. Ya.
topik-topik yang berkaitan dengan topik video kita. Ya. Contohnya di sini. Nah, ini kita masukkan tag ya. Gimana teman-teman, udah kelihatan ya? Tampilannya sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, di sini kan tagnya ya. Kalau kita menggunakan TubeBuddy yang versi berbayar, nanti tag-tag ini akan kelihatan rankingnya ya. Jadi nanti kelihatan rankingnya di sini. Sehingga ketika tag-nya itu misalnya kurang bagus ya, kita bisa buang aja, ganti sama tag yang lain ya. Karena ini juga menjadi salah satu penentu video kita itu mudah ditemukan ya. Contohnya seperti ini. Gimana cara menambahkan tag? Ya tinggal kita tambahkan, kemudian kita ketik koma, kemudian spasi ya. Jadi dia untuk ke tag berikutnya itu menggunakan koma ya. Contohnya di sini saya mau menambahkan tag misalnya ya. Ini saya buang misalnya. Misalnya di sini saya tambah IM. Kita kasih koma, otomatis dia akan langsung membuat tag seperti ini ya. Di sini ada keyword inspector, ada organize tag. Ini dia biar bisa sampai 500 tag ini ya, dan itu kita bisa pilih nanti ranking-ranking yang tinggi untuk menempatkan tag di sini. Tapi karena ini menggunakan gratisan, maka kita harus punya alternatif lain ya, bisa menggunakan search bar YouTube dan sebagainya ya. Di sini kita tambahkan tag. Ini sangat penting sekali ya, karena ini berkaitan dengan optimasi judul, optimasi deskripsi tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah, oke mungkin itu ya, kalau saya mau simpulkan di sini ya, dari awal itu, ya kita optimasi judul ya, caranya adalah dengan melakukan riset keyword ya. Kita melakukan riset keyword, setelah kita menemukan banyak keyword ya, kita ranking mana yang besar, kemudian kita modifikasi dan juga optimasi deskripsi ya. Yang mungkin selama ini kita masih belum mengoptimasi di deskripsi ya, padahal itu sangat penting sekali. Kemudian thumbnail yang menarik juga sangat. Kemudian membuat playlist ya. Kemudian membuat tag ya, membuat kartu, membuat layar akhir ya. Layar akhir ini ketika nanti orang selesai menonton video kita, dia akan muncul nanti di akhir. Kita bisa tambahkan channel YouTube kita sehingga orang lebih mudah untuk subscribe dan seterusnya. Kemudian tambahan lagi yang penting itu, nah kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Dicari sendiri ya, bagaimana perkembangan channel teman-teman di sini. Kemudian kapan sih waktu upload yang baik? Kan di sini kita bisa mempublikasikannya itu menggunakan jadwal. Kita mau upload jam berapa? Kita bisa lihat nanti di sini. Ya. Penonton kita itu usianya berapa, dari mana, banyak nontonnya itu jam berapa, itu kita bisa tentukan. Nanti ketika kita upload video, kita upload di jam-jam yang memang ramai penonton gitu ya. Waktu tayang itu juga sangat menentukan ya. Waktu upload itu jam berapa itu sangat menentukan. Dari mana kita mengetahuinya? Dari sini, dari YouTube Analisis ya. Nanti teman-teman bisa cari di sini ya. Oke, mungkin itu saja ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Gimana nih masih kelihatan? Saudara Lutfi? Halo Bapak Lutfi.
Ya. Tadi putus-putus suaranya. Mohon maaf. Ya, sudah. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Syed selaku presenter kita pada siang hari ini. Selanjutnya di sini alhamdulillah masih ada 9 partisipan, maka dari itu saya buka segmen pertama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar optimasi YouTube yang sudah dimiliki atau apa saja terkait YouTube, dipersilahkan bisa mengutarakan pertanyaannya pada termin pertama ini. Terima kasih. Bisa angkat hand raise, silahkan. Di sini ada Bapak Lalu Syawal, Bapak Tebar Kebaikan, Bapak Kang Asep. Ya, Pak hadir. Ya, Mas Mugi, Ibu Nura Piah, dan selanjutnya Bapak Halis juga, Ibu Mia. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Oh iya, saya. Oke, Ya, Bapak Lalu Syawal, dipersilahkan bertanya. Nanti langsung dijawab saja satu persatu ya, nggak apa-apa ya. Oh iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan ini, tadi saya agak lambat datang ya, karena ada kegiatan tadi. Karena tadi ada judul yang menarik, tadi kan ada judulnya mengatakan bahwa bagaimana memperbanyak subscribe tadi. Nah, jadi saya ini termasuk salah satu ingin juga mendalami hal ini, juga awam sekali dengan tentang YouTube ini. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana memperbanyak subscribe tadi ya. Barangkali itu dulu Pak Syed ya. Oke, terima kasih. Ya. Pak Syed silahkan langsung bisa ditanggapin. Oke, saya tanggapi tentang bagaimana ya. Tadi beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau mungkin saya bisa share lagi screen. Oke, di sini ya Pak Sawal ya, lalu Sawal ya, ini Sawal ini dari Aceh ya, jauh-jauh dari Aceh ya, luar biasa ya. Yang pertama kualitas video ya, mungkin nanti ini saya singkat saja, nanti insya Allah mudah-mudahan ada recordnya nanti bisa dipelajari karena sangat penting sekali. Kemudian di sini kita gunakan keyword yang sesuai ya. Yaitu bisa menggunakan keyword tools, TubeBuddy, ya, dan seterusnya. Kemudian optimasi di judul dan deskripsi juga sangat penting sekali ya. Kemudian thumbnail yang menarik gitu ya, sehingga orang penasaran ya, jarinya tuh mau ngeklik gitu aja ya. Kemudian gunakan YouTube Card di sini, tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian memanfaatkan fitur playlist ya. Kemudian ajak pengguna meninggalkan komentar. Halo. Kemudian masukkan tag video. Mungkin itu secara sepintas adalah poin-poin yang harus diperhatikan ketika mengupload video ya, Bapak Awal ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Ketika mengupload video. Insya Allah nanti materinya nih saya share ya, sehingga nanti apa sih yang dipakai gitu, dan kita bisa explore juga lebih mendalam terkait tentang ini ya. Mungkin itu Bapak Lalu Syawal ya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Syed dan Bapak Lalu Syawal. Insya Allah nanti
pemateri kita akan meng-share PPT yang sudah disajikan sehingga nanti para peserta yang tadi terlambat join bisa mempelajarinya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita satu lagi Pak. Siap, silakan Bapak Lalu Syawal, silakan. Oke, dalam membuat video tadi ya kan, barangkali di sini mungkin punya grup untuk saling subscribe tadi. Apakah begitu? Juga dalam menarik perbanyak subscribe tadi. Oh ya, untuk teman-temanku kan macam-macam ya, ada yang support gitu ya. Cuman kita kalau seperti itu ya mungkin bisa untuk mengejar 1000 dulu ya. Untuk mengejar 1000 ya. Tapi jika kita ingin membangun channel yang berkualitas ya, itu memang tidak disarankan begitu ya, tidak disarankan. Karena ya kita bisa lihat sendiri sampai berapa sih kekuatan kita untuk saling subscribe gitu ya. Sementara kalau di YouTube itu, walaupun kita viewernya sudah 1000 atau misalnya 10.000, itu dihitungnya masih belum terlalu banyak sebenarnya kalau dilihat dari sisi AdSense gitu ya. Jadi ya itu bisa kita gunakan di awal-awal untuk mungkin mengejar 1000 subscribe ya. Tapi nanti akan kesulitan juga di jam tayang. Ya intinya sebagaimana saya sampaikan di webinar yang sesi 1 kemarin itu, lebih baik kita membangun ya. Kita membangun channel itu dari awal ya, walaupun pelan-pelan, tapi kita memang benar-benar fokus, kemudian kita pelajari tekniknya, dan nanti pada saatnya insya Allah channel kita akan dikenal ya, akan rame, dan ya intinya manfaatnya bisa semakin luas begitu Bapak. Ya, satu lagi Ustaz Said. Oh iya, dari kesuksesan Ustaz ini, berapa lama Oh iya, ini sedikit cerita pengalaman ya. Ya. Saya ini punya channel ini dari tahun 2016. 2006, oh iya. 2016. Kemudian dulu ketika awal-awal saya membuat channel, saya iseng-iseng aja, pokoknya iseng-iseng lah, hitung-hitung jadi investasi, siapa tahu nanti jadi besar gitu. Saya mikirnya gitu, dan ya saya biarin aja gitu, dan saya upload asal-asalan. Dan ketika saya punya satu video yang itu penontonnya paling banyak sampai 1,5 juta, nah itulah yang mendatangkan subscriber gitu ya. Jadi ada video yang rame waktu itu satu, dan itulah yang mendatangkan subscribe sampai 7.000 dalam waktu 1 bulan. Ya. Berarti kalau sudah dapat 1000, itu apa keuntungan dari mendapat 1000 itu apa, Ustaz? Saya lanjutkan dulu ya. Itu kan tadi sudah sampai 7.000. 7.000 itu ya saya nggak ngurus juga YouTube, udah saya biarin aja gitu. Baru di akhir-akhir ini saya fokus, dan alhamdulillah AdSense-nya masih nunggu pengiriman ya, pengiriman pin AdSense-nya. Kalau untuk 1000 itu keuntungannya, jadi kita bisa ngajuin monetisasi. Jadi syarat monetisasi itu kita punya subscriber 1000 dan punya kalau nggak salah itu 40.000 jam tayang. Itu baru kita bisa mengajukan monetisasi. Ya, jadi monetisasi itu tujuannya ya biar dolarnya masuk gitu ya nanti ke akun AdSense kita. Itu di awal seperti itu. Itu dulu, dan ini barangkali ada yang lain pertanyaan bisa menambah untuk wawasan saya. Oh iya, terima kasih Bapak Lalu Syawal ya. Oke, terima kasih Bapak Syed atas tanggapan dari pertanyaan Bapak Lalu Syawal. Terima kasih pula atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada
partisipan lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak perlu ragu, langsung saja. Kita saling berbagi, saling sharing, tidak masalah. Iya, mungkin ada yang punya pengalaman di sini, teman-teman yang sudah besar gitu channelnya ya, boleh berbagi kepada kita di sini ya. Ya, saya boleh bertanya, saudara moderator? Boleh, silahkan Bapak Ahlis. Ya, ini saya lihat juga banyak YouTuber ya di grup di partisipan meeting grup kita ini. Ini alhamdulillah kayaknya kita dapat bonus batas waktunya dihilangkan, jadi bisa sampai jam sekarang kelihatannya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, kalau menurut saya ini bagus sekali ya materinya tentang optimasi, tapi bagaimanapun juga tentu yang paling menentukan itu adalah kualitas dari postingannya itu sendiri, kualitas dari videonya itu sendiri. Saya minta semacam pandangan ya. Kalau kelihatannya memang kalau berjuang sendiri itu kayaknya berat juga gitu. Yang saya tahu banyak channel itu emang ada tim di belakangnya. Saya minta pandangan dari Bapak Said atau mungkin para YouTuber yang lain. Kalau seandainya saya ingin membangun satu tim, kira-kira hal-hal apa aja yang harus diperhatikan supaya bisa menghasilkan channel YouTube yang berkualitas. Ya, cukup dari saya seperti itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Akis ya. Kalau berbicara tim ya, kalau kita sudah punya tim yang bagus, yang sudah jago dan sebagainya, itu memang sudah bagus sekali ya. Jadi itu potensi akan lebih cepat berkembang ya. Tapi kendala kita di sini atau saya pribadi kan kita masalah keuangan gitu ya, masalah keuangan. Jadi kalau kita mau bayar buat editor dan sebagainya akan kesulitan. Makanya saya juga di sini itu nyicil dikit-dikit ya. Jadi nyicil beli mic-nya gitu ya. Kemudian beli ya istilahnya aksesorisnya lah gitu ya. Nyicil dikit-dikit sehingga lebih berkualitas gitu. Atau untuk tim ini sebenarnya bisa juga kita buat sebuah tim antara YouTuber, antara teman-teman kita di sini ya. Misalnya untuk menghasilkan video yang bagus, kita membuatnya di suatu tempat. Nah, kita bisa bergantian nanti. Misalnya pada kesempatan kali ini teman kita yang bagian recording misalnya. Kemudian di kesempatan yang lain kita gantian dengan dia untuk merekam kita misalnya, kemudian memberikan masukan dan sebagainya. Itu saya rasa sangat mungkin sekali ya kalau di dalam grup-grup teman-teman YouTube gitu ya, daripada mungkin grupnya itu cuma hanya untuk saling sub gitu ya. Jadi menurut saya sih sepertinya lebih bagus seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Klangis ya, kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, silakan boleh di-sharing di sini. Ikut sharing, Pak. Oh ya, silakan Mas Mugi ya. Ya, terima kasih, Pak. Kebetulan di sini saya, ya sih sharing aja, kita sharing ya, berbagi sharing. Ini kan banyak YouTuber di sini. Kita santai aja. Saya juga ada channel namanya Mas Mugi. Mas Mugi dan JM Musik. Ya alhamdulillah ini udah di atas yang Mas Mugi udah di atas 10.000. Jadi kalau untuk memperbanyak subscribe sebenarnya ada beberapa cara kali ya, yang gratisan ya. Di situ kita mendapatkan media sosial lain kayak Facebook, terus WA gitu. Jadi yang pasti konten itu dibutuhkan orang. Itu kan saya pelajari. Jadi misalkan kemarin saya buat yang tutorial untuk ujian. Kebetulan saya nyiapin ujian
SMA se-Jawa Barat gitu misalnya. Kita kan gunakan akhirnya kan lihat, cuman untuk view sekitar view, cuman kan untuk subscribe itu kadang kan kalau mereka nggak merasa butuh gitu. Tapi kalau nanti biasanya kalau ada view banyak itu otomatis subscribe akan nambah biasanya kan, akan nambah. Terus untuk keyword itu, keyword tag ya, teks itu kan kalau saya sih pakai yang Android ada U-tag gitu, U-tag gitu. U-tag. Jadi U-tag gitu kalau ya. kadang kan gini ya, kalau mau profesional gitu kan harus pakai kamera yang benar, cuman kadang saya lebih sering seneng pakai handphone, Pak, untuk ngedit, untuk kamerain gitu. Cuman ada beberapa konten yang saya emang semua khusus pakai kamera itu untuk profesionalnya. Cuman kalau kadang kalau cuman buat-buat itu kalau kelihatannya hasilnya belum gede itu kadang emang semangatnya itu ada down gitu. Iya, masih belum sesuai dengan ini ya. Tim tadi. Ya, tapi kan kalau tim kan harus banyak ngeluarin duit untuk bayar ya. Ya, benar-benar Pak Mugi. Itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Menarik sekali nih Mas Mugi nih, boleh nanti belajar dengan Mas Mugi nih ya. Sharing-sharingnya ditunggu nih Mas Mugi. Yang JM Musik berarti udah profesional ya JM Musik ya? Kalau JM Musik itu khusus untuk musik ya. Kebetulan saya ada punya label, Pak. Oh iya, iya. Jadi khusus untuk konten-konten lagu-lagu di situ yang emang di situ karena kan lagu kan akan kena lisensi ya, kalau kita juga nggak bisa salah-salahan upload. Lisensi kalau cuman lisensi teguran sih enak, tapi kalau lisensi tuntutan sampai ke hukum kan repot. Iya, tapi kalau yang punya saya itu yang emang itu sudah saya izin resmi gitu, ada izin. Jadi yang ada di channel JM Musik itu JM Musik 07 kalau gampang nyarinya. Itu saya izin resmi semua. JM Musik 07 itu kalau nyari di search YouTube. Oh, JM Musik 07 ya, boleh. Nah, itu isinya konten-konten mungkin nanti bisa pas saling sharing di situ untuk siapa tahu yang punya konten musik untuk jadi RBT. Saya kebetulan di bidang itu. Jadi di situ udah 8.000, kalau itu belum banyak sih 8.000, cuman kalau yang Mas Mugi itu ada 10.000 lebih. Nah, kalau 10.000 itu kan banyak metode untuk bisa promo ya, ada story-nya, story YouTube. Itu cukup bisa membantu untuk promo ini apa? Nambah-nambah subscribe. Kalau udah 10.000 bisa story ya Pak Mugi ya? Ya, untuk story di atas 10.000. Saya nih baru tadi malam aja 10.000-nya. Ya soalnya ini Pak, kalau 10.000 pas itu kadang belum story karena naik turun, kadang bisa turun lagi sang subscribe gitu, makanya sama YouTube belum di storyin visanya gitu. Ya, bagus sekali nih Mugi komennya di channel Mas Mugi biar kita bisa sharing-sharing, mau nanya-nanya banyak juga nih sama Mas Mugi nih, luar biasa. Oke, boleh teman-teman. Sayed, ini ada pertanyaan nih Pak Sayed di kolom chat. Oh iya. Halo. Dan kami ucapkan juga Bapak Mugi, terima kasih banyak nih atas sharingnya, sangat menarik sekali. Oke Bapak Sayed, chattingnya bisa dibaca Pak Sayed? Bentar ya. Yang dari siapa ini? Di sini Ibu Nurapiah. Oh ini yang kontennya materi matematika, mungkin itu yang membuat saya sedikit bagaimana cara matematikalnya Pak. Oke. Iya, betul sekali. Dan yang satu lagi tuh Bapak Ahles itu apa story, gitu. Ya. Sekalian aja di. Oke, siap. Untuk konten matematika ya. Sebenarnya kalau kita lihat di YouTube itu dia nggak terbatas semua konten apa aja ya. Contohnya kita bisa cari di YouTube itu misalnya konten matematika yang dia ternyata rame. Berarti bisa gitu ya. Berarti bisa. Mungkin tinggal kita lihat lagi hal-hal yang harus diperhatikan mulai dari thumbnail dan sebagainya tadi yang sudah dijelaskan di awal ya.
Kalau untuk masalah konten sih nggak ada permasalahan. Malah kalau kita lihat teman-teman yang kontennya tuh cuma mancing aja ya kan, tapi ternyata rame gitu ya. Kalau matematika ini sangat bagus juga ya. Bapak Lutfi dan Muzamil juga beliau matematika ininya kontennya. Ya. Masih pemula, Pak. Ya, nanti intinya sih ketika orang itu, wah ini bermanfaat, pasti dia akan subscribe ke sana gitu ya. Kemudian story, untuk story itu ya video ya. Jadi di YouTube itu kita bisa buat story gitu ya. Pak Aklis ya. Jadi kita buat story, kalau kita buka YouTube tuh biasanya kan ada yang video yang konsep ke samping itu, wah, itu namanya story. Syaratnya adalah kita punya subscribe 10 atas ya. Story itu sangat membantu juga ya. Jadi kita bisa sertakan video-video pendek di sana, video pendek yang menarik sehingga orang tertarik untuk membuka channel kita atau membuka video kita. Ya mungkin itu ya dari Bu Nur Apiah. Dan Pak Kris mudah-mudahan membantu. Bapak, saya terima kasih atas tanggapannya. Saya boleh sharing tidak nih? Oh, boleh. Silakan, boleh sekali. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekaligus mungkin menambahi tanggapan untuk Ibu Nur Apiah ya, bahwa saya sama-sama juga memiliki channel yang merupakan matematika juga. Di situ saya mencoba menganalisis beberapa video yang sudah saya upload. Ternyata ada satu video yang saya juga tidak sadar, itu viewernya sudah mencapai 1.300 dan judulnya adalah ya ini, konsep perkalian yang benar. Oh, berarti menandakan bahwa kalau kita gabungkan tadi komentar dari Bapak Mugi, kalau memang dibutuhkan pasti akan banyak peminatnya seperti itu. Dan tentunya apa yang dikatakan Bapak saya juga benar. Bagaimana video kita menarik, otomatis kita bisa memakai tool-tool mempercantik video, misalkan kita menambahkan animasi-animasi ataupun instrumen musik yang tentunya gratis ya, tidak, supaya kita tidak kena hak cipta. Dan insya Allah kalau kita sabar, karena kita kan ibaratnya berjuang sendiri, tidak ada tim, ya artinya hal-hal yang seperti itu ternyata bisa terjadi juga gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bapak Said. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada partisipan, apakah masih ada yang ingin berbagi atau bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya Pak Said. Oke, silakan Bapak Lalu Sawal. Saya Kang Asep. Oh, Kang Asep, ya silakan. Oh, Kang Asep. Kebetulan saya belum punya YouTube ini, belum punya akun YouTube. Nah, kita kan masih newbie dan terlambat juga nih hadir di kegiatan ini. Jadi daripada tidak bertanya dan supaya mendapat ilmu yang bisa dipraktekkan tahap awal, saya minta tips bagaimana membuat akun YouTube dan mengupload video dan videonya yang bisa kita upload simple, bisa dari HP gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Asep ya. Ya mungkin Kang Asep bisa langsung buat ya. Apalagi beliau ini seorang writer-planner ya, seorang penulis nih Kang Asep ini ya, luar biasa ya. Bisa membuat tips-tips tentang kepenulisan nih Kang Asep nih ya. Dan itu saran saya Kang Asep fokus gitu, channelnya itu fokus misalnya jika tentang kepenulisan maka fokus. Kalau bahasa teman-teman itu lebih baik kita mancing di kolam yang kecil tapi ikannya banyak daripada semua kita borong tapi ternyata
nggak ada hasil yang jelas begitu. Itu yang terjadi ketika channel saya dulu ya, subscribernya itu 7.000 tapi tidak sesuai dengan video yang saya upload, akhirnya subscribernya banyak tapi viewernya sedikit ya. Saran saya untuk Kang Asep ya bisa mulai dan pokoknya fokus, lebih bagus sih fokus gitu. Jadi orang itu, ini channel apa sih? Ini channel tentang kepenulisan, oke, subscribe gitu ya. Jadi fokus gitu. Kalau channel nggak fokus nanti bisa bingung juga subscribernya, ini channelnya bahas apa sih ini gitu ya. Sehingga orang-orangnya berkumpul di sana, dan ketika kita upload video-video berikutnya itu akan cepat mendapatkan viewer gitu. Mungkin itu untuk mendasarnya sih Kang Asep ya. Bagaimana Bapak Kang Asep? Apakah ada tanggapan lagi? Siap. Terima kasih. Oke, terima Halo. kasih. Ada lagi Ya, ini saya mau bagaimana? tanya. Ya. Oh, Bapak Lalu Sawal ya? Ya. Ya, silakan Bapak Lalu Sawal. Halo, dengan Syawal ini, dengan halo. Oke, Ya. siap. Siap. Ya. Jadi apa namanya? Ini saya kan termasuk salah satu orang yang baru mulai. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini kan tadi salah satu untuk bisa menarik perhatian untuk bisa subscribe tadi kan apa namanya videonya harus bagus kan gitu. Perbedaan dislike dan like itu gimana? Kemudian apa namanya banyak orang yang nonton tapi kadang juga tidak mau subscribe. Oke, mungkin di awal-awal ketika kita bangun channel, ya yang penting banyakin upload dulu ya. Misalnya sampai 10 atau sampai 40 video lah gitu ya. Kita banyakin upload dulu pas awal ya. Kita banyakin upload, kemudian nanti kita bisa analisa di sana. Channel kita ini apa yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Jadi bisa pokoknya di-upload dulu ya. Sesuatu yang berkaitan dengan topik di channel kita ya, yang tadinya itu yang saya bilang itu fokus gitu ya. Yang penting pokoknya banyakin dulu aja videonya, ya. Misalnya sampai 20 atau 40 ya, baru nanti kita bisa menganalisa di sana. Kemudian untuk like, dislike itu nggak ngaruh sih. Cuman kalau dia like kan nanti dia bisa nyimpen di perangkatnya ya. Kemungkinan besar nanti dia mau nonton, tapi nanti gitu. Kalau untuk like kan biasanya gitu kan nyimpen di ini. Ada keuntungan yang kita dapatkan nggak dari banyak yang menonton tadi? Sekalipun memang tidak subscribe tadi. Ada keuntungan dari segi keuangan atau dari segi hal yang lain barangkali? Oke, misalnya kita punya subscribe cuma 1.000, tapi penonton kita itu sudah 18 juta, itu tentu akan punya keuntungan yang besar sekali ya. Jadi untuk keuntungannya itu dilihat dari viewersnya, bukan dari subscribe-nya. Tapi jika subscriber banyak, otomatis ya viewernya juga banyak ya. Tapi syarat channel kita itu viewernya itu atau subscribernya itu adalah subscriber yang tertarget ya, bukan yang campur ya. Jadi tertarget. Kalau misalnya kita tentang misalnya ngaji atau murotal ya berarti subscriber kita orang-orang yang suka dengan hal itu. Begitu. Mungkin itu Bapak Sawal ya. Kemudian ada satu lagi nih Ustaz Said. Ada kadang-kadang yang apa namanya yang membayar bisnis gitu. Ada bisnis yang kalau subscribe
dia mendapat ada yang pernah saya ikut itu, tapi nggak dapat juga, dapat 3.000 rupiah gitu katanya. Itu bagaimana itu Pak? Dalam hal itu sebuah tipu-tipu atau bagaimana? Kalau untuk hal seperti itu saya belum pernah sih ikut yang subscribe atau beli-beli subscribe itu kan. Karena ketika kita belajar dari channel-channel besar, itu rata-rata saya belum menemukan anjuran-anjuran untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Untuk beli subscribe, kemudian ya walaupun sebenarnya ya boleh-boleh aja. Misalnya kita saling subscribe dengan teman-teman kita gitu ya. Cuman ya kita lihat lagi paling berapa sih kekuatan kita saling subscribe gitu kan. Jadi fokusnya sih kita membangun channel yang berkualitas, yang bagus, yang disenangi Yang oleh bisa menarik orang-orang. perhatian gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Bapak Said, Bapak Sawal, Bapak Asad semuanya. Karena waktunya sudah mau habis dan terbatas juga, maka dari itu saya selaku moderator terima kasih atas semuanya kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan kepada host Bapak Ahlis, kepada beliau dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada presenter kita, Bapak Said, dan juga moderator kita, Pak Lutfi Adnan Muzamil. Terima kasih juga para penanya dan yang juga ikut sharing dengan kita. Ya, ini Mas Mugi ya, luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu instruktur kita bisa ngasih sedikit komen? Ibu Mia kayaknya sudah live. Oh, udah Bapak live ya? Ahlis. Iya. Iya. Oke lah. Tadi katanya kurang ini ya, apa sinyalnya kurang baik. Baik. Ya. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang mau sering-sering di chatting ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Bapak Aklis. Ya, dilanjutkan. Jangan lupa untuk isi presensi ya. Terus silakan tulis channel YouTube-nya masing-masing di chat. Siapa tahu nanti bisa saling subscribe. Ya, semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.